Nah, ini yang lebih berbahaya dibandingkan yang alasan pertama. Produk hero, namanya produk hero, ya, ada kalanya itu sudah ada umurnya, ya. Tadinya dia hero, naik, tiba-tiba dia bisa trafficnya turun. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak, channel yang membahas dan membantu teman-teman yang memulai jualannya di marketplace atau memang sudah expert banget. Ini adalah channel tempat buat kamu. Oleh karena itu jangan lupa buat subscribe buat teman-teman yang baru bergabung, karena kita akan membahas tips dan trik yang membantu kamu semuanya. Nah, pada hari ini dan video ini kita akan membahas soal apa yang harus kita cek apabila toko kamu sepi. Nah, ya. Nah, ini tapi sepinya bukan baru mulai jualan, terus sepi nggak ada yang beli. Bukan. Sepi yang ini yang kita ngomongin sekarang ya. Sepinya kalau tadinya rame, lalu sepi. Nah, ini yang faktor apa yang harus kita cek, hal-hal apa yang harus kita cek dan perhatikan. Tentunya kita akan bahas sampai detail ya, psikologisnya dan lain-lain. Oleh karena itu, tonton sampai habis karena ilmu-ilmu ini akan membantu teman-teman semua. Oke. Pertama kali yang harus kita cek adalah kalau toko kita misalnya rame dan tiba-tiba sepi ya. Kita harus cek ini tanggal berapa. Tanggal berapa ya? Nah, teman-teman perlu tahu kalau misalnya dalam marketplace itu, setiap marketplace itu punya event-event ya. Kalau misalnya di Tokopedia itu eventnya ada pada tanggal 25 setiap momen gajian ya. Mereka namanya adalah WIB, Waktu Indonesia Belanja. Dan kalau Shopee dan Lazada itu biasa eventnya pada waktu double digit ya. Double digit seperti nanti kita kenal 11-11, 12-12 apalagi puncaknya. Nah, biasanya pada tanggal-tanggal tersebut ya, apabila kita membandingkan traffic waktu Harbolnas dibandingkan traffic pada waktu hari biasa, tentunya ini pasti berbeda ya. Pada waktu traffic Harbolnas atau sebelum Harbolnas itu biasanya seperti tsunami ya. Tsunami-nya datang pada waktu Harbolnas. Jadi biasanya 1 minggu sebelum tsunami itu air seperti surut ya, kayak nggak ada air sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman harus cek tanggalnya. Apakah ya sepinya itu 1 minggu sebelum Harbolnas atau pada waktu event. Karena event itu begitu, promonya begitu ada di mana-mana, jadi semua orang nungguin pas event ya. Mungkin toko kamu sebenarnya barang kamu sudah ada produknya di keranjang belanja mereka, sudah ada di wishlist mereka. Pas event di check outin semuanya. Tapi sekarang sepi, kenapa? Orang nunggu. Nah, ini masalah pertama ya. Mungkin momen-momen ini adalah momen sebelum big event. Jadi trafficnya sepertinya turun. Bukan traffic sales mungkin ya yang lebih turun. Atau traffic karena orang-orang belum diingatkan lagi sama ini. Atau mungkin seperti ini. Ya. Kejadiannya biasanya setelah event, ada yang bayangin. Oh, toko saya sepi, kenapa? Soalnya event kemarin paketnya 100 ya. Sekarang paketnya cuma 20 ya. Terus saya kan nanya abis itu ya. Oh, biasanya hari-hari biasa sebelum event itu paket kamu berapa? 10. Wah, kalau gitu sebenarnya udah bagus. Kenapa? Karena kita lihat patokannya bukan pas satu hari pas event itu ya. Kita patokannya rata-rata paket kamu sebelum event berapa. Nanti sesudah event, walaupun turun, tapi sebenarnya itu sudah jauh lebih baik atau sudah meningkat dibandingkan dengan paket sebelum event. Karena tujuan event memang seperti itu ya. Dia memang untuk menaikkan awareness tentang sebuah platform supaya orang-orang punya habit untuk terbiasa untuk belanja di sana. Jadi nanti setelah nggak event pun hari biasa orang tetap belanja ya. Jadi perhatikan tanggalnya. Jangan sampai memang sepinya itu karena event. Karena ya event itu kan melonjak tinggi, tapi kita harus rata-ratakan. Kalau memang bulan ini lebih baik daripada bulan lalu, berarti itu sudah sebuah progres ya. Selain itu, kita juga bisa mencek apakah marketplace sebelah lagi event ya. Misalnya ya Tokopedia turun, Shopee-nya naik atau sebaliknya. Oh, ternyata setelah kita selidiki
paketan kita di Shopee naik tokonya, tapi di Tokopedia turun. Kenapa? Karena lagi ada double digit event. Sedangkan kita tahu kalau Tokopedia itu tidak merayakan double digit event, ya. Tokopedia merayakan tanggalannya sendiri, yaitu WIB. Ya, jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya 11.11 trafficnya ketarik ke beberapa marketplace tertentu yang merayakan event. Lazada juga merayakan event ini. Jadi teman-teman harus lihat ya. Nanti misalnya pada tanggal 25 lebih ramai Tokopedia-nya, menurut saya itu masih wajar ya. Oke, hal kedua yang biasanya terjadi adalah mungkin produk hero-mu itu sedang turun traffic-nya. Nah, ini yang lebih berbahaya dibandingkan yang alasan pertama. Produk hero, namanya produk hero ya, ada kalanya itu sudah ada umurnya ya. Tadinya dia hero naik, tiba-tiba dia bisa trafficnya turun. Nah, ini mungkin nggak tiba-tiba, tapi pertama mungkin karena umurnya, ya, barangnya memang barang yang viral, tren, lalu tiba-tiba semua orang udah punya, semua orang udah ganti barang tren yang lain, tiba-tiba barangmu sudah outdated, ya, sudah ketinggalan zaman, orang udah nggak mau main barang itu lagi. Misalnya dulu kita sempat viral, misalnya jajanan, mungkin kalian masih ingat es kepal Milo, ya. Tiba-tiba sebelum waktu bulan puasa 2 tahun lalu ya kalau nggak salah ya, tiba-tiba viral semuanya di mana jualan es kepal. Setelah bulan puasa hilang itu semua. Ya, sekarang yang jualan es kepal nggak akan seramai yang dulu, kalaupun masih survive. Atau yang namanya cappuccino cincau misalnya dulu ya, tiba-tiba semua orang di jalanan kita lihat cappuccino cincau di mana-mana, berbagai macam merek. Tiba-tiba sekarang juga sepi ya. Jadi sebenarnya setiap produk itu ada umurnya. Jadi teman-teman harus cek gimana, apakah memang produk hero saya ini umurnya sudah turun atau belum. Kalau sudah turun berarti kita PR-nya sebenarnya dari sebelum turun udah harus cari produk pengganti, supaya ketika produk hero-nya udah turun, ada produk pengganti yang bisa naik, star kita bisa naik. Nah, tapi kalau kita lihat di pasaran, produk itu masih sangat ramai di sebelah, ya. Tapi kenapa kita punya sendiri yang turun? Nah, ini juga masalah berikut ya. Masalah berikut. Mungkin ya kita harus cek apakah ada hal-hal seperti berikut ya. Mungkin dari pertama ada review jelek. Nah, review jelek ini bisa membuat produk kita yang tadinya bagus jadi turun ya. Misalnya kita mau cek hotel ya. Cek hotel ya, kalau kita bicara aplikasi hotel ya, aplikasi buat travel ya. Saya mau liburan ke satu hotel ya bintang 5 misalnya ya, bintang 5, semua review bagus ya, tapi ada satu review yang baru kejadian 1 hari lalu ya, saya makan di hotel ini ya, keracunan makanan ya, ini tolong diperiksa, saya pulang dari sini anak saya dan anak saya muntah-muntah ya. Satu review jelek saja bintang 1, sedangkan semua reviewnya yang lain bagus, itu sudah sangat mengganggu konversi dari orang yang mau nginap di hotel itu. Karena semuanya bagus, makanannya kelihatan gak safe karena baru ada yang kejadian, pasti kita akan ragu. Nah, sama ya. Kalau kita belanja ya, kita juga pasti reviewnya akan sangat dilihat, terutama review yang terbaru ya. Kalau ada review yang jelek, yang bintang 1, bintang 2, dibilang ini produk yang nggak ori ya, produknya ini packingnya parah, kalau kirim salah warna, kalau kirimnya misalnya kalau kirimnya minta 10 dikirim 1 ya, slow respon, chat CS-nya tukang bohong dan lain-lain ya, review-review jelek semacam itu, ini bisa mengganggu performa produk hero kita ya. Karena sekali lagi review yang jelek tentunya akan berpengaruh negatif terhadap penjualan kita dan konversi produk itu sendiri. Ya, jadi teman-teman harus cek kalau orang lain jualannya masih bagus dan sebenarnya kita lagi nggak di tanggalan yang tadi ya, Harbolnas itu ya, itu harus dicek apakah memang konversinya itu jelek karena ada produk yang reviewnya jelek. Ya, jadi itu hal yang sangat penting juga. Nah, selain review jelek, hal selanjutnya harus diperhatikan adalah apakah ya stok produk kita, hero kita ini ready, available atau enggak di marketplace. Ya, maksudnya apa? Produknya masih ada, ternyata stoknya kosong dan kita nggak sadar ya, seringkali kayak gitu ya. Jadi mungkin barangnya itu kita buat stoknya limited, waktu masuk stok baru kita lupa untuk on-in. Nah, teman-teman kalau seperti itu sebenarnya harus menggunakan
software ya untuk membantu kita supaya ketika barang masuk itu otomatis diupdate ya. Kalau Om Botak sendiri pakai Master Online ya, dan kebetulan memang ada promonya. Kalau teman-teman yang pakai kode Master Online, pakai kode Om Botak ya, sebutin ya Om Botak pada waktu registrasi, itu dapat voucher potongan 10% dari harga berlangganan yang tertulis di website ya. Nanti linknya bisa kalian cek di bawah untuk link Master Online ya. Nah, jadi itu mengurangi sekali apabila ada stok atau bukan cuma stok, varian yang kosong. Nah, ini juga Master Online bisa bantu teman-teman ya. Ada varian yang kosong, misalnya bestsellernya warna biru dan pink ya. Dua-duanya kosong, adanya warna-warna yang cenderung kurang populer. Nah, ini bisa mempengaruhi dari toko dan menyebabkan traffic tokonya ini turun. Nah, berikutnya mungkin yang terjadi adalah apabila ada kompetitor yang menurunkan harganya dan membuat harga kita menjadi kurang menarik. Nah, ini juga penyakit ya, sebenarnya penyakit lama di marketplace, di mana namanya persaingan ya, ada perang harga ya, ini tidak bisa kita hindari. Kompetitor tiba-tiba cut, kita nggak tahu, udah jual harga segini enak-enak, tiba-tiba dia turunin jauh di bawah kita, dan akhirnya orang ketika klik produk kita ada iklannya produk serupa di bawah, karena ya fungsi dan memang mereknya sama, orang akhirnya beli dari kompetitor. Nah, ini juga sering kali terjadi, dan karena kita ini nggak tiap hari ngecekin ya, kita juga taunya begitu sudah kejadian. Nah, ini di Master Online juga bisa bantu ya teman-teman ya, jangan supaya kita bisa sekali update ke semua tempat harga barang kita, misalnya kita jualan Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Tapi saya ada rekomendasi satu tools lagi, namanya datapintar.com ya. Data Pintar ini ada satu tools yang saya suka, namanya fitur untuk komparasi. Jadi kita bisa ngetekin satu iklan atau satu kata kunci tertentu untuk barang jualan kita bisa melihat rata-rata harga atau harga terendah dari barang atau kata kunci yang memang kita pasang. Nah, ini ada di Data Pintar, linknya juga kita bisa lihat di bawah ini. Jadi saya kasih solusi-solusi dari permasalahan yang biasa saya hadapi juga ketika menganalisa sebuah toko yang trafficnya lagi turun ya. Jadi mungkin masalah review jelek tadi, masalah varian, masalah stoknya kosong ternyata sebenarnya ada, juga masalah mungkin masalah foto ya. Foto juga menurut saya juga salah satu yang sangat penting ya. Mungkin kita sudah foto bagus-bagus dan itu menjadi pembeda antara toko kita sama toko sebelah. Foto kita diambil dan dicuri orang. Nah, ketika foto kita sama semuanya ya, satu halaman fotonya sama semua, dan mungkin itu foto kita yang diambil sama kompetitor mungkin ya. Ini andaikan ya, ternyata sama semua, dan kompetitor pasang harga lebih murah, itu juga bisa menjadi kendala. Karena kalau memang foto yang digunakan sama dan harganya ada yang lebih murah, orang pasti akan mencari produk yang lebih murah ya. Karena dilihat produknya sama, harganya lebih murah, ya mereka akan cek toko sebelah. Nah, ya jadi teman-teman, memang berjualan online itu tidak mudah ya. Tidak mudah, ada banyak sekali faktor-faktor, ada banyak sekali resiko-resiko dan hal-hal yang harus kita cek ya. Tapi saya yakin teman-teman Botakers yang nonton ini tetap semangat ya. Tetap semangat, dan kalau memang mau silakan dicek ya. Tadi ada 2 rekomendasi dari kita menggunakan tools Master Online supaya stoknya selalu update. Dan yang kedua adalah tools Data Pintar supaya kita bisa ngetekin ya produk-produk kompetitor mana, harganya apa, kita dikasih email updatean setiap hari kalau kita menggunakan tools Data Pintar itu. Keduanya ada promo kalau kalian menggunakan link affiliate Om Botak. Oke, jangan lupa untuk cek deskripsi di bawah. Untuk teman-teman yang memang belum follow, boleh subscribe, nih tombol ada di sini. Dan juga teman-teman kita juga boleh cek ya untuk video pembelajaran tentang Shopee dan Tokopedia, playlistnya ada di sini. Jangan lupa untuk semangat, karena semangat itu adalah kunci sukses jualan kita semua. See you on the next video. Bye.